Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS 15. Mengawali renungan kita masuk dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kami datang kepadamu. Kami menaikkan ucapan syukur karena berkat kemurahan-Mu. Kembali kami boleh menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan renungan SOS 15. Dan harapan kami seperti hari-hari yang lalu, Roh Kudus pasti menolong kami, memberikan pengertian-pengertian sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami melalui renungan kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam renungan yang baru ya, yang terambil dari pembacaan Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini saya tidak akan membacakan keseluruhan sebab kita akan mengeksegesinya ayat demi ayat ya. Dari Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini, di sini redaktur Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan hasil pembenaran ya. Tapi pagi hari ini saya akan memberikan judul, bukan merubah apa yang sudah diberikan yang ditulis oleh redaktur Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi saya akan memberikan judul agar supaya saudara bisa menangkap lebih cepat, lebih mudah menangkapnya ya, pesan-pesan yang ada di dalam pembacaan Roma 5 ayat 1 sampai 11 ini. Judul yang akan saya berikan adalah Special Blessing ya. Sekali lagi judulnya adalah Special Blessing atau berkat-berkat khusus ya. Mengapa dikatakan berkat khusus? Sebab berkat ini tidak ada di dalam dunia ini ya. Berkat ini tidak ada dalam dunia ini, makanya saya memberikan judul Special Blessing atau berkat-berkat khusus yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah. Perhatikan bacaannya, saya akan mulai dari ayat yang pertama, Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Roma 5 ayat 1 bagian A. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan dalam ayat 1 bagian A ini ada dua macam berkat atau ya berkat khusus yang diterima oleh orang-orang pilihan Allah dari Allah. Apakah berkat yang pertama ya? Di sini dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Perhatikan. Kita yang dibenarkan karena iman. Kata dibenarkan ini adalah status saudara. Ya, yang kedua adalah kata karena iman ya. Nah, kita lihat dulu ini karena menyangkut status. Kita melihat dulu status sebelum kita terima Tuhan dan setelah kita terima Tuhan. Status kita sebelum kita terima Tuhan, perhatikan. Di dalam Roma 5 ya, ayat 12 sampai 14 di sana dikatakan semua manusia itu telah dikategorikan sebagai orang berdosa ya. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa ya, virus dosa ini atau dosa Adam ini diimputasikan kepada semua orang percaya, semua manusia, bukan hanya seorang orang percaya, semua manusia. Jadi semua orang percaya itu status dia sebelum dia terima Tuhan, statusnya adalah orang berdosa. Jadi kita disebut orang berdosa ya, bukan karena perbuatan yang kita lakukan, tetapi dosa azali, dosa warisan, dosa Adam yang diimput ya, yang diimputasikan, diperhitungkan ya kepada semua manusia. Ya. Itu sebabnya kita harus berhati-hati saudara. Ya. Di sini dikatakan setelah kita, jadi semua manusia itu dikategorikan orang berdosa. Kemudian ya, Roma 3 ayat yang ke-10 berkata,
Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi status hidup manusia yang belum terima Yesus adalah, pertama, dia adalah orang berdosa. Bukan karena dosa yang dilakukan, tetapi dosa warisan yang ada dalam hidupnya. Yang kedua, tidak ada kebenaran dalam kehidupan manusia sama sekali. Sebab di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan apa? Adapun segala kesalahan kami dan kebenaran kami seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Ini status kita yang lama, saudara. Ya, status kita yang lama. Jadi kita orang berdosa karena kelahiran kita. Ya, kita lahir. Perhatikan Mazmur 51, saya akan bacakan, saudara. Mazmur 51, Daud berkata apa? Ya, ayat yang ke-7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Ya, dalam dosa aku dikandung ibuku. Masih di dalam perut orang tua kita masing-masing, kita sudah memiliki apa? Label orang berdosa. Jadi kita jadi orang berdosa karena kelahiran, bukan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita akan masuk, ya, pada status yang baru. Ya, status yang baru tadi kita sudah baca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya, saudara, status kita yang baru di dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui iman. Ya. Apa iman itu? Ya. Iman itu Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti segala sesuatu yang kita harapkan. Ya. Jadi kita dibenarkan karena iman. Ya. Itu. Jadi iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Dengan Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, kita bisa percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dari mana asal iman itu? Asal iman itu bukan dari dalam diri manusia, tapi dari luar diri manusia. Roma 10 ayat 17 berkata, adapun iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika firman itu, orang mendengar firman dan firman masuk dalam kupingnya, kemudian firman itu masuk ke dalam hati, firman itu punya daya cipta, menciptakan iman. Jadi ketika orang mendengar firman dan dia percaya itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya. Jadi iman itu bukan produk manusia, bukan berasal dari dalam diri manusia, tapi dari luar. Berarti iman itu berasal dari Tuhan. Ya, saudara, kalau kita mau tahu, tidak semua orang beroleh iman. Ya, tidak semua orang. Ya, sebab iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Ya, perhatikan, saya akan bacakan 2 Tesalonika 3 ayat yang kedua. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 2 di sana dikatakan apa, saudara? Sebab 2 Tesalonika 3 ayat 2 bagian B, sebab bukan semua orang beroleh iman. Perhatikan ayat itu berkata, ya, saya tidak akan bacakan tapi saudara bisa baca nanti. 2 Tesalonika 3 ayat 2 bagian B berkata, sebab tidak semua orang beroleh, menerima, mendapatkan iman. Ya. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya. Jadi iman itu adalah kasih karunia Tuhan melalui kita dengar firman Allah. Kemudian di dalam ayat selanjutnya dikatakan Roma 12 ayat yang ketiga. Nah, ini saya akan bacakan. Roma 12 ayat yang ketiga berkata, ya, Roma 12 ayat yang ketiga. Perhatikan, saya akan bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman, ya, menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 2 Tesalonika 3 ayat 2 berkata apa? Sebab bukan semua orang beroleh iman. Ya. Itu Paulus katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Tesalonika. Nah, kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma, Paulus bilang, ya, bagian akhir ayat ini berkata, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iman itu dikaruniakan Allah, saudara. Ya,
Jadi kalau ada orang berkata keselamatan itu respon kita kepada Tuhan, itu seolah-olah konotasinya ada perbuatan baik manusia, ada tindakan baik manusia. Ingat, keselamatan bukan karena perbuatan baik manusia. Tapi Efesus 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan ayat 9 berkata, itu bukan hasil usahamu, itu bukan perbuatan manusia, tetapi kasih karunia Tuhan. Ingat ini saudara, iman itu bukan berasal dari dalam diri manusia, bukan produk manusia. Berasal dari luar manusia, berarti produknya Allah. Iman adalah kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Ya, ini perlu kita sadari. Kemudian dikatakan dalam Filipi 1 ayat 29 berkata, saya akan bacakan ayat itu, Filipi 1 ya. Filipi 1 ayat 29, perhatikan. Ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi iman itu adalah, atau percaya itu adalah karunia Tuhan. Kita dikaruniai Tuhan bukan cuma percaya kepada Tuhan. Ayat 29 bagian B berkata, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu pun masuk kategori kasih karunia. Jadi iman itu adalah kasih karunia Tuhan. Sebagai kesimpulan dari ayat 1a ini berkata apa? Ada dua hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, kita menerima iman itu karena kasih karunia karena kasih karunia Tuhan. Ya. Yang kedua, kita memiliki status yang baru. Apa status kita yang baru? Kita adalah orang yang benar di hadapan Allah. Jadi kesimpulan dari ayat 1a ini, orang percaya berkat khusus yang diterima oleh orang percaya dalam ayat 1a ada dua. Pertama, kita bisa percaya kepada Yesus. Itu karena kasih karunia. Yang kedua, kita bisa dibenarkan di hadapan Allah karena kita percaya kepada Yesus. Jadi status kita yang baru adalah orang benar. Apapun perbuatan yang kita lakukan, perhatikan, apapun dosa-dosa yang kita lakukan, itu berbicara perilaku, bukan status. Jadi dosa apapun, ya, perbuatan apapun yang kita lakukan, berperilaku tidak baik, status tetap tidak berubah. Cuman perilakunya, ini perilaku yang tidak benar. Ya. Apakah dengan begitu orang percaya bebas berbuat dosa, bebas berbuat kesalahan? No. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Sekali kita sudah dibenarkan, tetap dibenarkan, dan jangan berperilaku dosa. Itu yang Tuhan tidak mau. Amin, saudara. Saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus kita mampu memahami. Wow, terima kasih Tuhan. Aku bisa percaya kepadamu karena aku dikaruniai iman. Terima kasih Tuhan. Aku bisa menjadi orang benar bukan karena perbuatanku, tapi karena kasih karunia di hadapan Allah. Karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh pembenaran karena kita percaya kepada Yesus. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa lagi besok. Kita teruskan eksegesis, ya, penggalian kebenaran firman Allah oleh pertolongan Roh Kudus. Kita akhiri dengan doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur bagi yang indah ini. Roh Kudus menyingkapkan berkat khusus yang kami terima dari Tuhan. Bagian A dari ayat 1 ini, Roma pasal 5 ini. Pertama, kami mengucap syukur kami boleh memperoleh iman. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kami boleh mendapatkan status yang baru. Ya, kami diubah, status kami yang lama sebagai orang berdosa diubah menjadi orang benar oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus tolong meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan tolong kami aplikasikan firman ini dalam hidup kami, di sepanjang hidup kami, sepanjang hari ini dan seberapa lama Tuhan izinkan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi besok pagi dalam waktu dan saat yang sama. Haleluya.